Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta soal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung Syahrir. Terima kasih. Maaf, rumah saya sangat sederhana. Tak apa. Saya duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukannya kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, sebaiknya kita merdeka tanpa bantuan PPKI. Apa maksud perkataan Bung Syahrir seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jadi bila Indonesia merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia adalah bentukan Jepang. Kita harus segera memerdekakan Indonesia atas nama bangsa Indonesia sendiri. Selagi Indonesia dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, jadi saya baru saja mendengar di radio BBC Belanda bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk melaksanakan kemerdekaan segera sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Soekarno sependapat dengan kita? Lebih baik kita menghubungi Soekarno. Ide yang bagus, Bu. Oke, kita hubungi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Bung Karno, apakah saya dan Bung Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Syahrir, Ya. mari kita berangkat. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan dikatakan oleh Bung Syahrir. Berita apa itu, Bung Syahrir? Jadi begini, Bung Karno. Saya baru saja mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka, kesempatan ini baik digunakan untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan agar bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Bung Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh bertindak gegabah. baiklah kalau seperti itu. Kami pamit pulang dulu. Mari, Mari. Bung. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan juga pembunuhan besar-besaran yang terjadi. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu sehari. Sudah, tidak ada gunanya kalian bertengkar seperti ini. Marilah kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Ikana, mengapa kamu gegabah? Mengapa kamu tidak melakukan sendiri? Mengapa kamu menyuruh Soekarno? Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan tidak segera dilaksanakan, maka rakyat akan membunuh warga-warga yang dikiranya sebagai pro-Belanda, seperti warga-warga Jepang. Dikala benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kemerdekaan kita? Selagi kita bisa mewujudkan kemerdekaan ini. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah, Bung. Malam ini juga, Bung. Malam ini. Sudah, tenang. Tidak baik kita malam-malam membuat keributan seperti ini. Sudah, duduk kembali. Saya tahu bagaimana perasaan kalian, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa.
kita ketahui, Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta? Kita desak mereka supaya segera melaksanakan proklamasi. Culik! Iya, kita culik mereka. Kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Iya, Rengas Dengklok itu luas, Bu. Lalu di mana kita akan menempatkan keduanya? Begini, saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar segera mereka memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Kalian akan menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk memberikan mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan persembunyian dan keamanan untuk mereka? Baiklah. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jiu Kisong. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jui Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana bila besok? Apa kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mari Bung, ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah jadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan melihat Bung Kota, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita juga akan kalah karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesempatan kita, Bung. Dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Tunggu sebentar. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Marilah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan bagi kami dan juga kaum pemuda untuk membawa Anda dan juga Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa bapak dan juga istri dan juga anaknya ke Rengas Dengklok. Baiklah. Mari.
Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku kau bawa kemari? Jadi begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Hatta, ternyata kau di sini juga. mereka membawa aku kemari. Mereka juga membawa Guntur dan Fatmawati. Ya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya nih? Jadi begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan Indonesia Bung. Jepang sudah menyerang kepada sekutu. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan Indonesia Bung. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar ini, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kami sendiri, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Jika Indonesia merdeka atas hadiah dari Jepang, sama saja ini adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi oleh Jepang Bung. Ada apa salah? Kenapa kamu terlihat terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subajo yang ingin masuk dan menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang juga. Di kanan, bisakah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Kapal piket telah batal karena tidak ada mereka. Jadi saya kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak memiliki hak untuk membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah setuju untuk mendesak mereka supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan saya bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari ikut kami. Ada apa, Subajo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya akan menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Benar, Bung. Karena aku dan Sari sudah memberitahukan kepadamu, Bung. Tapi, saya masih belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Benar, Bung. Iya, memang begitu sebaiknya. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta di kanan? Tidak. Saya akan menjaga mereka dengan caranya saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kita sudah sampai, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan istri dan anakku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa. Ya, sudah selesai. Bagaimana? Kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang ada di sini? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Akan lebih baik jika Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya akan menyuruh Sayuti untuk mengetikkan naskah ini. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Ini, Bung, naskahnya. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasilnya, Kang Mas? Semuanya berjalan dengan lancar dan bagus. Kalau besok proklamasi dilaksanakan, apakah Indonesia sudah memiliki bendera? Oh iya, lupa. Ini Mas.
tolong jahitkan bendera Indonesia. Tapi saya hanya memiliki bendera berwarna merah dan putih. Tak apa. Ini bendera untuk esok, Kang Mas. Saya beri nama bendera ini Sangsaka Merah Putih. Terima kasih. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Yan, tolong kibarkan bendera ini. Siap, Komandan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh
pujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.